mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program kesayangan kita semua yang selalu menemani kita belajar agama Islam. Apalagi kalau bukan Assalam. Masya Allah, dan spesial sekali hari ini kita sudah hadir langsung bertemu dengan jamaah di Masjid Baitul Muttaqin Kenanten Puri Mojokerto. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas keutamaan ilmu dan pengamalannya bersama dengan Kiai Haji Imam Syafi'i Asyadi. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir mengisi Assalam hari ini. Bagaimana kabarnya Yai hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya siap berbagi ilmu dengan kita semua hari ini ya Yai. Insya Allah, insya Allah. Kemudian saya juga ingin sapa, saya izin terlebih dahulu ya Yai ya. Ini sudah banyak ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang hadir di Masjid Baitul Muttaqin Mojokerto hari ini. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah tuan rumahnya terlebih dahulu. Saya ingin sapa yaitu keluarga besar dari Takmir Masjid Baitul Muttaqin. Assalamualaikum Pak. Sehat semua ya Pak ya hari ini ya? Alhamdulillah. Siap untuk kajian Assalam hari ini ya berarti ya? Insya Allah siap. Baik.
Kemudian saya juga ingin sapa, kalau yang berikutnya adalah ibu-ibu. Nah, ini dari Majelis Taklim Sejahtera Perumahan Wikarsa, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, pimpinan Ibu Dr. Anda Hajah Siti Khotijah MPDI. Assalamualaikum Ibu. Baik, sehat ya Bu ya semua ya? Alhamdulillah, baik. Kemudian saya ingin sapa, di sebelahnya juga sudah ada rombongan dari Majelis Taklim Mar'atus Solihah Kapling Rajasa Negara Puri Mojokerto, pimpinan Ibu Ani Setiawati. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat juga ya Bu ya semua hari ini ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya saya ingin sapa yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Binti Hawa Al-Umar Jombang. Ini jauh-jauh dari Jombang, pimpinan Ibu Hajah Nur Sofia SPDI. Assalamualaikum Ibu. Lancar ya Bu ya perjalanan dari Jombang sini ya? Alhamdulillah, luar biasa semangatnya ini Yai. Dari Jombang hadir ke Mojokerto hanya untuk kajian, Masya Allah. Hanya untuk mencari ilmu. Allah, Insya Allah berkah ya Yai ya. Berikutnya saya ingin sapa juga ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Ummahat Binti Hawa Mojokerto, pimpinan Ibu Hajah Ruhayanah MPDI. Assalamualaikum Ibu. Waduh, ceria sekali kalau ibu yang ini ya Ustadz ya. Siap. Baik, kemudian ada juga dari Majelis Taklim Jamiah Muslimat NU Kenanten, RT 1 RW 1, pimpinan Ibu Siti Masuda. Assalamualaikum Ibu. Semangat ya Bu ya hari ini ya. Semangat, Masya Allah. Kemudian ini juga yang harus banget nih disapa, ini adalah Majelis Taklim Al-Mubarakah Kenanten Santren Puri Mojokerto, pimpinan Ibu Lili Mufidah. Assalamualaikum Ibu. Baik, siap ya Bu ya, hari ini kita sama-sama mengkaji ilmu ya Bu ya. Baik, dan terakhir ini juga yang nanti akan memberikan hiburan untuk kita semua dari Majelis Taklim Latansa Qosidah Banjari Binti Hawa Al-Umar Kenanten Puri Mojokerto, pimpinan Ibu Dwi Masuda. Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Baik, sudah saya sapa semua, luar biasa sekali semangatnya. Jadi hari ini tema kita adalah keutamaan ilmu dan pengamalannya. Nah, sebelum kita bicara bagaimana pengamalannya, harusnya kita bicara soal ilmunya dulu ya Yai ya. Nah, kalau dalam Islam sendiri Yai, sebetulnya keutamaan ilmu itu seperti apa sih Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ilmu di dalam kehidupan kita semua adalah merupakan poin yang penting di dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mengapa? Karena ilmu diibaratkan seperti nur, diibaratkan seperti cahaya. Kalau orang mempunyai ilmu, berarti orang tersebut mempunyai cahaya. Kalau orang mempunyai cahaya, untuk menuju pada kehidupan yang ia lalui akan selalu mendapatkan keterangan dari Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ilmu sendiri, kalau kita mau belajar ilmu seperti yang kita lakukan di siang hari ini, di pagi hari ini, yaitu istilah ngaji. Apa itu ngaji? Ngaji adalah ngolah jiwa. Kalau istilah orang Jawa mengatakan ngolah jiwa, mengolah hati, supaya hati kita bersih, supaya hati kita terang, kita diberikan ilmu, kita diberikan pemahaman untuk mengarungi kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Allahumma, Allahumma. Dan orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai derajat yang tinggi oleh Allah Ta'ala. Mengapa begitu?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisuhu ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang di situ berjalan menuju pada majelis ilmu, maka seperti orang itu berjalan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dados panjenengan sami rawuh, panjenengan sami ndugi wonten ing majelis menika. Sami hadir di dalam majelis ilmu ini, kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju jalan surganya Allah. Allahumma Amin. Panjenengan hadir mulai jam berapa, Bu? Jam 7. Alhamdulillah, semangat ini, Mbak. Masya Allah. Jam 7 sudah hadir. Di samping jam 7 hadir, ya belum sarapan juga. Ya Allah. Tapi jangan khawatir. Kalau kita menikmati ilmu, kalau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu, rasa lapar panjenengan akan diganti oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga kehidupan kita akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Allahumma Amin. ya Allah. Pendapat ulama mengatakan, barang siapa yang mau mencari ilmu, barang siapa yang mau istilahnya luru ilmu, apa itu luru? Mencari. Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang luru ilmu, barang siapa yang golek ilmu, orang tersebut itu diberikan keutamaan oleh Allah. Makhluk yang ada di langit, Bu, tahu makhluk di langit? Makhluk yang ada di langit itu dalam arti malaikatnya Allah. Malaikatnya berapa jumlah malaikatnya Allah? Tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Ta'ala. Makhluknya Allah yang ada di langit, makhluknya Allah yang ada di lautan. Siapa makhluknya Allah yang ada di lautan? Ikan asin. Ikan asin udah di darat ya. Ikan paus, hiu. Loh, ikan-ikan yang ada di lautan itu bagaimana? Yastaghfiruna lahu. Ikan itu sama memohonkan ampun, sama memintakan ampun bagi kita semua yang di sini mencari ilmu, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah, Bu, ikan itu tidak pernah maksiat, betul? Betul? Jenengan tumon ikan ngerasani. Ikan itu tidak pernah ngelakuin maksiat. Ikan itu Masya Allah tugasnya hanya membaca istighfar, tugasnya hanya zikir kepada Allah. Bagaimana kalau jenengan nyawang ikan? Begitu ya? Itu apa yang dibaca? Yang dibaca oleh ikan adalah Allah, Allah, Allah. Kados jenengan sing diwaca. Loh, ikan itu tidak melakukan maksiat. Ikan tidak pernah berdusta. Ikan tidak pernah berbohong. Kalau ikan memintakan ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, pasti kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Setelah dosa kita selesai bersih, setelah bersih, mari kita tata supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar salam.
seperti yang dikatakan, seperti yang disampaikan bahwa ini adalah Masjid As-Salam. Siapa yang orang mendapatkan keselamatan? Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang muslim adalah orang yang dimana orang muslim lainnya, tonggone, koncone, morotuane, mantune iso slamet tutuk lisan lan tangane. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang bertugas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda itu jika kamu yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan ayat Al-Quran yang telah disebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu adalah perkara yang penting. Mengapa? Nabiullah Adam alaihissalam dijadikan Allah Ta'ala khalifah, dijadikan Allah Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Beliau bisa menjadi khalifah karena dengan ilmu. Orang Jawa mengatakan ilmu angel ditemu. Maksudnya bagaimana? Kalau ingin mencari ilmu kudu soro, Mbak. Tahu soro, Mbak ya? Susah. Orang kalau nggak soro nggak bakal sukses. Jadi soro, jenengan nggih soro nggih. Rawuh mriki lak soro nggih. Ya bondo, ya leren tuku wedak. Wong kula wau nggih diwedaki kok. Ya soro nggih. Soro. Tapi lek gak soro nggak bakal jadi. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus soro, maka kita harus susah. Dengan kesusahan yang kita lakukan ini, kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Ta'ala. Orang yang ingin dunia harus menggunakan ilmu. Orang yang menginginkan akhirat harus menggunakan ilmu. Orang yang menginginkan dunia akhirat juga menggunakan ilmu. Yun sewu, lek mboten ahli syuting, lek mboten duwe ilmune syuting, kira-kira nyutinge nang kono tepak napa gak tepak? Gak tepak, ya. Lek wong duwe ahli ilmu masak, lek gak paham tata boga, masak enak apa gak enak?
Loh, berarti kan membutuhkan ilmu. Baik urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia akhirat juga harus berlandaskan ilmu. Apalagi kalau kita ibadah, apalagi kalau kita taat kepada Allah Ta'ala. Satu syairan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Pernah dengar, Bu? Lah niki wau gak krungu ta? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Barang siapa yang di situ, setiap orang kalau melakukan amal ibadah tidak menggunakan ilmu, jenengan sholat, jenengan haji, jenengan puasa, kalau tidak mempunyai ilmu, gak paham rukun syarate, gak paham sunnah fardune, maka ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, di majelis yang mulia ini kita bisa bersama-sama ngaji, ngolah jiwa. Ngaji, kalau orang Jawa mengatakan nutupi bolongan songo, digawe slamete bolongan siji. Masya Allah. Jadi menarik sekali ini pembahasan kita ya hari ini ya. Ini di awal saja nih jamaah semuanya udah terbius. Oh iya, berarti harus mengaji, harus cinta ilmu. Harus cinta ilmu. Ganjarannya karena luar biasa seperti bagaimana tadi Yai sampaikan ya. Tapi kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Saya izin kita break sebentar ya. Baik, Ibu kita izin break sebentar ya. Ya, bersama TNI Jawa Timur dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Assalam. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Ya, bersama TNI Jawa Timur dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Assalam. Dan saat ini kita masih mengkaji Assalam di Masjid Baitul Mutakin Kenanten Puri Mojokerto yang membahas tema keutamaan ilmu dan pengamalannya. Di awal tadi Yai sudah menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu begitu, bagaimana ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu, dan betapa pentingnya ilmu ini bukan hanya untuk dunia namun juga akhirat. Berikutnya saya ingin bertanya nih Yai. Kalau tadi digambarkan ganjarannya sedemikian besar untuk orang-orang yang menuntut ilmu, tapi apakah ganjaran ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mengkaji ilmu agama, atau orang-orang yang juga mengkaji ilmu umum seperti kedokteran begitu, sains begitu, atau ada perbedaan begitu ganjaran antara orang-orang yang mengkaji ilmu tafsir dengan orang-orang yang mengkaji ilmu sains begitu? Nah, ini bagaimana sebetulnya dalam Islam kedudukan dua ilmu ini, Yai? Silahkan, Yai. Terima kasih. Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu memang sangat berguna sekali. Betul? Betul? Dan kita hidup ini tidak hanya di dunia, kita juga akan hidup di akhirat. Di dunia kita juga memerlukan ilmu. Di akhirat kita juga memerlukan ilmu. Untuk masalah di dunia, seperti yang Mbak katakan, apakah mempelajari ilmu kedokteran, ilmu tata boga, ilmu tata rias, ilmu apapun yang berhubungan dengan di dunia, itu juga mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Dan bagaimana kalau untuk ilmu yang hubungannya dengan kedokteran, ilmu yang berhubungan dengan mekanik, ilmu yang berhubungan dengan pertanian, orang yang belajar ilmu tersebut apakah mendapatkan ganjaran? Tetap mendapatkan ganjaran Allah Ta'ala, dengan satu syarat,
nanti ketika kita menjadi dokter, kita menjadi petani, ketika kita menjadi insinyur, harus menjadi petani yang baik. Insinyur harus menjadi insinyur yang baik. Dokter harus menjadi dokter yang baik. Dalam arti apa? Tujuannya untuk rahmatal lil alamin. Baik. Nanti belajar, biaya yang dikeluarkan untuk mencari ilmu kedokteran juga mendapatkan pahala, Mbak. Masya Allah. Ya. Sampai di samping dia mendapatkan pahala, kalau sudah menjadi dokter juga mendapatkan Pahala. dana. Itulah kelebihan orang yang mencari ilmunya dilandasi dengan niatan yang baik. Karena setiap amalan yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat. Kalau niat kita baik, kalau niat kita benar, insya Allah apapun bidang yang kita lakukan, jadi dokter ya oleh ganjaran, Allahumma. Jadi guru ya oleh ganjaran, jadi kiai ya oleh ganjaran, plus oleh Jadi tahu aja nih. jadi presenter juga mendapatkan ganjaran, Amin. plus melbu TV. Amin. Sambut. Apapun profesi kita, kalau kita niat untuk menolong orang, kalau kita niat untuk memberikan kemanfaatan, semua akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan tidak akan sia-sia. Jenengan lungguh ngeten, Masya Allah, malaikat wis ribut musuhi kesalahan jenengan. Gawa soi. Ya Allah. Ada kesalahan yang di situ angel gosokane. Apa Gus kesalahan sing angel gosokane? Kesalahan kakean bukai WA koncone. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu kesalahan serupa angel gosokane. Kemalan bukai status koncone. Budal pengajian selfie. Dirasani ya mbek koncone. Alah yan-yane pisan melok pengajian kok balak-balik di selfie. Nah itu kan tidak boleh kan ya? Ngerasani ya gak oleh, ngilokno ya gak, tapi jenengan Ya Allah. Masya Allah. Kalau tidak dengan ilmu, yakin semua yang kita lakukan itu akan percuma. Tapi kalau jenengan dengan ilmu dan niat yang lurus, niat yang baik, tidak ada yang percuma di dunia ini. Semuanya bakal dicatat apik, bakal dicatat baik, pahala oleh Allah Ta'ala. Allahumma Amin. Allahumma. Amin. Baik Yai. Tapi Yai, walaupun tadi Yai sudah menggambarkan ya, wah luar biasa sekali derajatnya ditinggikan oleh Allah bagi orang-orang yang berilmu. Yeah. Tapi saya menemukan Yai, ada orang-orang yang justru berilmu itu takut. Belajar datang ke majelis ilmu itu takut. Kenapa takut? Karena ternyata begini katanya Yai. Yeah. Kan kalau kita berbuat salah karena kita nggak tahu, nggak apa-apa. Yeah. Nah, daripada saya nanti datang ke majelis ilmu, kemudian saya tahu, saya nggak menjalankan, akhirnya saya dosa. Lebih baik saya nggak datang ke majelis ilmu, saya nggak tahu, nggak menjalankan. Loh kan aku nggak tahu. Nah, ini gimana nih Yai sebenarnya nih kalau ada fenomena-fenomena semacam ini biasanya anak-anak muda ini ya yang punya alasan unik-unik semacam ini. Silakan ya, gimana? Terima nih, kasih. Memang fenomena yang seperti itu baik di perkotaan maupun di pedesaan itu rata-rata orang-orang itu yang nggak mau belajar itu alasannya begitu. Saya gak ngaji Gus, lapa gak ngaji? Golek ngaji nggak rai roh. Berarti melihat orang yang seperti itu, melihat pendapat orang yang seperti itu, orang tersebut perlu diperiksakan.
Diperiksakan gimana Gus? Diperiksakan ke orang-orang yang ahli hikmah. Diperiksakan kemana? Diperiksakan kepada kiai-kiai yang ahli hikmah. Minta didoakan. Mengapa? Kita tahu bahwasanya semua itu karena hidayah dari Allah. Jenengan saged mriki keranten oleh hidayah. Kita bisa duduk di sini karena mendapatkan hidayah. Mungkin bagi mereka, Mbak, hidayahnya belum turun. Ya Allah. Nah kalau hidayah turun, Mbak, mboten enten program wis nggale ilmu dhewe, Mbak. Ya Allah. Ya. Semua itu karena hidayah dari Allah. Dan hidayah itu satu, bisa diperoleh lewat kita mengaji. Kedua, bisa kita peroleh dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Insya Allah, kalau memang Allah menghendakkan hamba itu menjadi baik, maka hamba itu akan diarahkan kepada jalan yang lurus. Makanya kita semua setiap kita sholat, apa yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Jalan yang mendapatkan ridho Allah, jalan yang di situ kita belajar ilmu agamanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu. Baik ya, tadi sudah digambarkan ya, ternyata itu alasan aja dan belum terkena hidayah orang-orang semacam itu. Tapi tema kita hari ini adalah keutamaan ilmu dan pengamalannya. Yaitu sudah menjelaskan dengan gamblang sekali tadi bagaimana keutamaan ilmu. Nah berikutnya, kalau sudah nih Yai, kita punya ilmu banyak. Nah berikutnya PR kita kan adalah mengamalkannya. Ya. Nah ini bagaimana Yai? Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, Yai, terutama ilmu-ilmu agama nih, Yai. Silakan. Ya. Alhamdulillah, kalau panjenengan sedaya sudah mencari ilmu, sudah mendapatkan ilmu, maka kewajiban kita adalah mengamalkan ilmu tersebut. Jenengan sudah mencari ilmu di mana-mana, majelis taklim, tidak hanya di Assalam ini, tapi di majelis-majelis yang lain kita juga bisa memperoleh ilmu. Kewajiban kita bagaimana? Setelah kita mendapatkan ilmu, kewajiban kita adalah mengamalkan. Satu makalah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samrotin. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat seperti pohon yang tidak berbuah. Nandur pencit, mulai kecil dipupuk, disirami, dipupuk, disirami, gede, tinggi, daunnya banyak, cuma tidak berbuah. Kira-kira bagaimana yang mempunyai tanaman pencit tadi? Sedih. Begitu juga kita mempunyai ilmu, kalau kita tidak diamalkan, kalau kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, itu akan sia-sia. Makanya sedikit ilmu yang kita peroleh, mari kita amalkan, biar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Kita mengamalkan, kita takut untuk ngerasani, berarti kita mengamalkan ilmu tersebut. Berarti ilmu tersebut manfaat bagi diri sendiri dan juga manfaat bagi orang lain, gitu Mbak. Baik, itu ya berarti. Kalau soal pengamalannya, sebagaimana yang tadi Yai jelaskan ya. Nah berikutnya ini soal menyebarkan ilmu, Yai. Yeah. Ini banyak sekali jamaah yang hadir hari ini. Satu pelajaran yang paling berharga adalah tentang ilmu. Pentingnya tadi menuntut ilmu dan penting sekali mengamalkannya. Kemudian Yai, kalau kita bicara soal ilmu tadi kan baik belajar, mengamalkan dan menyebarkan, semuanya dapat pahala. Ini luar biasa sekali. Tapi kita kadang-kadang ini sering nggak istiqomah itu tadi ya, nggak semangat. Pengennya istirahat, istirahat. Tapi akhirnya gimana nih ya, supaya kita terus bisa semangat, terus bisa istiqomah baik dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu maupun mengamalkan ilmu. Silakan Yai. Tetap usaha kita adalah ikhtiar dan
berdoa. Manusia hanya bisa ikhtiar dan kita harus kewajiban adalah berdoa. Makanya kalau kita di dalam sholat pasti kita meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini adalah wujud supaya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah akan memberikan taufik kepada kita. Bu, jenengan tahu taufik? Pemain badminton ya. Yai, Taufik adalah pemain badminton, Taufik Hidayat. Maksud saya adalah Taufik adalah pertolongannya Allah untuk melakukan taat. Pertolongannya Allah untuk melakukan ibadah. Dan jenengan saged dugi mriki, jenengan saged lenggah mriki wonten ing majelis niki nggih berdasarkan mendapatkan taufik dari Allah. Nggih minta, Mbak. Nggih. Ya. Untuk semangatnya bagaimana? Terus minta dan kita hadir di majelis ilmu. Mengapa? Karena kita tahu manusia itu adalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang aras-arasen gini mboten. Kadang-kadang jenuh gini mboten. Kadang-kadang galau gini mboten. Nggih, sampe lek galau iku diupdate nang status. Lagi galau. Loh, memang begitu manusia. Makanya Allah memberikan ibadah itu macam-macam. Supaya apa? Allah tahu kalau manusia itu gampang bosen. Ada sholat, ada baca Quran, ada baca tasbih, ada baca sholawat. Biar manusia tidak bosan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu baik ya Allah. Ya, terima kasih banyak, ini banyak sekali tadi yang sudah dijelaskan. Tapi saya izin lagi ya, kita break sebentar, dan setelah yang satu ini nanti kita akan langsung ke jamaah, dan nanti insya Allah jamaah akan menyampaikan pertanyaannya langsung pada Yai. Ya pemirsa TVRI Jawa Timur, dimanapun Anda berada, usai pesan-pesan berikut ini, Assalam akan kembali untuk Anda. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Assalam. Aduh, walaupun sudah segmen terakhir, tapi masih semangat-semangatnya mencari ilmu luar biasa nih ya. Hari ini memang pembahasan kita adalah keutamaan ilmu dan pengamalannya. Sudah ada ibu-ibu juga yang nanti sudah mempersiapkan pertanyaan. Namun sebelum kita ke jamaah, ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan pada Yai hari ini, yaitu tentang tadi ilmu itu kan, kalau kita bicara ilmu luasnya Masya Allah. Baik ilmu agama luas sekali, ilmu sains begitu, ilmu-ilmu non keagamaan juga itu luas sekali. Tapi kalau kita ditanya begitu ya Yai, ilmu apa sih sebetulnya yang paling harus kita kuasai sebagai seorang muslim? Dan kalau kita sebagai seorang orang tua begitu, itu yang harus diajarkan pada anak-anak kita. Nah itu apa Yai? Silahkan Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu Allah itu sangat banyak sekali ya. Ibaratnya ilmu yang ada di bumi ini diibaratkan seperti air yang berada di jarum, yang mana jarum itu dilebokkan. Apa dilebokkan itu? Dimasukkan. Air yang jarum yang dimasukkan di dalam lautan, yang menempel ini adalah ilmu yang berada di dunia ini. Betul? Betul. Dari ilmunya Allah yang banyak sekali. Pertanyaan dari Mbak Tika, insyaallah ya. Pertanyaan dari Mbak Tika, ilmu apa Gus? Ilmu apa Yai yang paling penting bagi kita selaku umat Islam? Perlu saya sampaikan, ilmu yang paling penting
bagi kita umat Islam yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu yang di situ membahas mengenai tentang keesaan Allah. Makanya nyuwun sewu ibu-ibu, jenengan nalikane nglahiraken yoga, gini mboten? Nalikane nglahiraken yoga, apa yang pertama diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada bapak-bapak untuk mengajarkan kepada putra-putri kita? Yang pertama adalah disuruh untuk mengadani. Dari lahir sudah diadani. Lah adzan sendiri itu Mbak merupakan pengajaran ilmu tauhid. Di situ ada bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Loh, ini diajarkan kepada bayi kita semua. Loh Gus, bayi apa paham Gus? Yai, bayi apa paham kalau kita ajari ilmu tersebut? Faham. Bayi itu tahu. Bayi itu diibaratkan seperti kaset yang masih kosong gitu ya, yang belum kemasukan apa-apa. Ketika kita mempunyai kaset, mempunyai CD ataupun apa, kita masukkan ke dalam mesin dan kita merekam. Halo, halo, halo. Maka yang keluar ketika kita pencet, yang keluar adalah suara halo, halo. Ketika kita mengatakan kopi, 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 maka yang keluar adalah kopi. Tapi ini belum keluar. Ya Allah. Tapi maksudnya bagaimana? Bayi yang kita berikan ilmu tauhid, bayi yang kita ajarkan adzan itu masih bersih dan rekaman itu akan tetap dibawa sampai dia meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang-orang tua dulu nyuwun sewu, nggak tahu kalau mama-mama milenial ini, itu kalau ngundang bayi itu dilagukan Mbak. Gusti Allah iku siji, ora ono kang madani, tanpa bapa tanpa ibu, tanpa garwa tanpa putra. Gusti Allah pangeran kula. Paham Bu nggih? Natos ngundang ngoten? Wah, ngudangi Joko Tingkir. Ya Allah. Ya. Ini yang perlu kita tanamkan sejak dini, sejak lahir adalah ilmu tauhid, mengenal Allah Ta'ala, gitu Mbak. Siap, itu dicatat betul-betul, nanti ngudangnya diganti ya. Iya. Ya, berikutnya boleh kita langsung ke penanya. Silakan Ibu, langsung saja nama dan asalnya, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Hajah Yayu Rayu Ningtyas SPDMM, mewakili dari jamaah Majelis Taklim Sejahtera tadi dari Perumahan Wikarsa Kenanten Puri Mojokerto. Begini Yai, sekarang ini lagi maraknya menebarkan ilmu di medsos, diantaranya di YouTube. Pertanyaan saya yang pertama, apakah sama pahalanya kita memperoleh ilmu dari YouTube dan memperoleh ilmu datang langsung ke majelis menimba ilmu secara langsung? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kita boleh langsung mengamalkan ilmu yang diperoleh dari YouTube itu, atau kita meminta ijazah dulu dari orang yang menebarkan ilmu di YouTube? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Masya Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya mencari ilmu bagi semua orang Islam adalah wajib. Pertanyaan tadi, bagaimana, apakah sama pahalanya mencari ilmu di majelis taklim dengan mencari ilmu yang kita cari lewat YouTube?
Gini badan. Nggih. Nah, itu bagaimana untuk pahalanya lebih utama kita mencari ilmu di majelis taklim. Mengapa? Karena orang yang hadir berangkat dari rumah menuju majelis taklim, satu jangkah kedosanya dihapus oleh Allah Ta'ala, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau rumahnya jauh, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Kalau kita hadir di majelis taklim itu begitu. Jadi setiap yang kita lakukan di majelis taklim itu akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Nyuwun sewu, lek ten ngene YouTube utawa ten ngene Facebook, kita tidak bisa memandang langsung kiainya. Kalau di sini jenengan saged mandangku langsung ya. Wah, memandang seorang kiai, memandang seorang ustadz itu bisa memberikan pahala. Jadi jenengan nyawang kula terus. Allah. Tapi awas terpesona. Nyawang mawon nggih. Oh, nyambang nadrul wajhul alim. Memandang wajahnya orang alim, kiai, ustadz, itu adalah mendapatkan pahala. Kalau kita di YouTube ya kita pandang ya, cuma tidak sama ketika kita memandang langsung. Yang kedua, bagaimana kita mengamalkan ilmu yang ada di YouTube dan sebagainya. Nyuwun sewu, kita mengetahui bahwasanya banyak sekali ajaran-ajaran yang ada di YouTube ya. Kita harus bijak. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan koridor kita, mana yang sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita cari yang di situ channel-channel yang sesuai dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Kita ikuti nggak apa-apa, tidak usah menunggu minta ijazah. Mengapa? Karena kebaikan meskipun tanpa ijazah boleh dilakukan. Gitu Bu Ge? Terima kasih ya. Sami-sami. Nggih, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Berikutnya kami persilahkan untuk jamaah yang mau bertanya kembali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari Jamaah Binti Hawa Al-Lumar cabang Jombang. Mau bertanya tentang sholat fajar, apakah masih dianjurkan untuk sholat sebelum subuh? Dan apa doanya sholat fajar itu? Pun matur suwun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu, para jamaah yang sangat saya muliakan, bahwasanya kita mengetahui di samping ada sholat fardu juga ada sholat sunnah. Diibaratkan seperti melakukan sholat 5 waktu adalah sebagai modal kita. Kalau kita punya modal di dalam berdagang, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Nah, untuk sholat sunnah seperti yang Ibu katakan tadi, ada sholat fajar, ada sholat qobliyatus subuh, ada sholat tahajud, ada sholat hajat. Itu diibaratkan seperti bonusnya atau badinya. Kalau jenengan berdagang ingin mendapatkan bati utawa untung Mbak nggih, maka kita melakukan sholat sunnah tersebut. Pertanyaannya, apakah sholat fajar atau sholat fajar itu ketika dilakukan sudah tidak melakukan sholat qobliyatus subuh, gitu Mbak ya? Ya. Kalau kita melakukan sholat fajar itu dinamakan juga sholat qobliyatus subuh. Jadi jenengan lek nglakoni sholat qobliyatus subuh berarti jenengan sudah melakukan sholat fajar, sholat sunnah. Itu bacaannya bagaimana? Ketika setelah Fatihah ada yang mengatakan membaca Alam Nasroh. Niatnya
usolli sunnatal qobliyatas subhi. Ya ma, niat ingsun salat sunnah qobliyah subuh. Masya Allah, jenengan lek nglakoni salat sunnah qobliyah subuh, Mbak, ganjarane gak kuat ngitung, Mbak. Ya Allah. Saking banyaknya. Oke ya. Yang ada di langit, yang ada di bumi, wah kalah dengan pahalanya orang yang sholat sunnah qobliyatas subuh. Ya Allah. Makanya jenengan yang duwe utang akeh, duwe permasalahan banyak, ayo kita kulinakan. Apa kulinakan? Biasakan. Kita biasakan sholat qobliyatas subuh. Wah, permasalahan ruwet-ruwet bablas. Ya Allah. Dengan kita melakukan sholat sunnah qobliyatas subuh itu pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nasroh, rakaat kedua setelah Fatihah Alam Taro. Jenengan istiqomah nglakoni niku, insyaallah ya, lebih utama dari langit dan bumi. Masya Allah, Masya Allah ya Yai. Sudah banyak sekali ini berarti ya, mulai dari keutamaan ilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, bahkan tadi bonusnya juga sudah ada gimana supaya kita istiqomah salat qobliyah subuh yang ganjarannya dunia dan isinya, langit dan isinya, begitu ya. Terakhir mungkin ya ini boleh disimpulkan singkat saja kajian kita hari ini, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, baru kemudian kita tutup ya. Poin yang perlu kita lakukan adalah bahwasanya kita semua diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah Ta'ala untuk beribadah, dan ibadah itu akan sah, ibadah itu akan berhasil, akan diterima oleh Allah Ta'ala itu dengan catatan memakai ilmu. Makanya itu ilmu sangat penting bagi kita. Mengapa? Ibadah kita diterima dengan ilmu, sholat kita diterima dengan ilmu, dan kita berhasil di dunia ini juga menggunakan ilmu. Mari semua kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kita semua diberikan Allah Ta'ala kesehatan dohir batin. Sehat hatinya, sehat badannya, sehat sakunya, sehat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'i syayikhina jami'i ustadina muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami awal akhir, bila mana ada kesalahan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kai, paparan ilmunya luar biasa sekali. Semoga nanti kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang semangat menuntut ilmu, mengamalkannya, dan juga menyebarkannya. Amin. Insyaallah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir hari ini, dan tentu saja tuan rumah kita hari ini yaitu keluarga besar Takmir Masjid Baitul Muttaqin. Sekali lagi terima kasih banyak sambutannya, dan terima kasih telah menjadi tuan rumah yang insya Allah mulia sekali kajian kita hari ini ya.
Dan akhirnya pemirsa, saya Tika Aziz, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.